Justru saya nggak tahu ya kalau Lesti datang ke Polda. Cuma saya udah tahu kalau ini di SP3 2 minggu yang lalu. Ya, saya udah tahu 2 minggu yang lalu dan saya mengajukan keberatan ke kepolisian seminggu yang lalu. Mungkin udah diterima, mungkin juga belum. Kok tiba-tiba Lesti lagi yang dipanggil? Harusnya saya kalau udah SP3 Lesti udah. Ya kan? Harusnya saya yang ditanya. Gitu. Saya keberatannya kenapa? Kenapa SP3 cuma sepihak? Kenapa saya bilang sepihak? Saksi ahli dari saya nggak dipanggil. Terus saya minta gelar perkara khusus. Karena polisi tidak bisa membuktikan siapa terdakwa. Ya. Saya kan mengajukan Lesti. Sekarang Lesti dibilang tidak bersalah. Terus yang bersalahnya siapa? Ya, yang bersalah siapa? Cari dong polisi yang bersalahnya. Dan saya kan mengajukan masalah ada yang diupload di sosial media, di YouTube, di segala macam pengakuan Lesti, bukan Lesti yang upload. Berarti kan tugas polisi yang harus mencari yang uploadnya. Baru dipertemukan sama Lesti. Ini Anda kenal sama ini? Enggak. Nah, berarti lo tersangkanya. Siapa lagi? Temuin. Kan gitulah kira-kira kan. Untuk mencari terdakwanya. Yang bersalahnya gitu. Kalau begini kan nggak tahu sih yang bersalahnya siapa nih. Pak Yoni Torres yang bersalahnya yang ngelaporin gitu. Aneh juga kan. Pihak-pihak dari saya sama sekali nggak dianggap sama kepolisian. Ini ada apa ini? Saya orang bodoh. Tapi dengan cara begini, saya punya naluri. Makanya saya mengajukan keberatan ke kepolisian. Gitu. Naluri apa nih mungkin yang dirasakan sendiri? Kenapa? Naluri seperti apa nih mungkin yang dirasakan sama Jabarin aja, ada apa ini? Itu aja. Kenapa janji-janji polisi tidak dibuktikan? Mau mempertemukan saya sama Lesti tidak, ya kan? Sementara itu wajib. Itu undang-undang sekarang itu wajib kan? Dari masuk ini tuh berarti tidak sesuai harapan juga sama karena belum ada pembicaraan sama sekali. Iya. Nggak pernah ketemu sama sekali. Saya cuma minta nongol kayak Lesti kenapa sini juga nggak ada gangguin kan datang ke rumah saya kan aman-aman aja kan. Apa sih takutnya? Soal ini kasus kan sudah dibilang sudah ditutup Ya. hari ini. Polisi yang nutup. Kalau saya nggak mau nutup gimana? Ya. Berarti terus masih mau usut lebih lanjut. Oh iya, saya nunggu keputusan dari Kapolda, Kapolri gimana lanjutannya. Masuk akal nggak keberatan saya? Sebenarnya belum ada komunikasi juga kan yang di sini. Sama sekali. Apa sih yang buat kendala sampai tidak ada terjalannya komunikasi tersendiri di sini nih Pak? Silakan tanya Lesti kalau itu. Kalau saya welcome terus. Ini Pak. dari pihak Setelah kasus ini nyatakan selesai, apakah ada membuka kemungkinan untuk perdamaian atau menjalin komunikasi dengan pihak Lesti atau Bilar? Dari awal perdamaian selalu ada. Sekarang ini logikanya, Lesti tidak bersalah. Saya hanya mau nanya sama Lesti. Lesti merasa nyanyi nggak lagu itu? Nah, yang saya tahu dari tahun 2019, Lesti nyanyi lagu itu. Dia show kemana-mana kan. Tapi sama penciptanya nggak kenal. Lucu nggak kira-kira? Ini kalau artis di Indonesia begini semua, aduh cilaka. Main saya enak ya terus. Iya kan? Tolong hargailah, kalian semua kan tahu kan keadaan pencipta sekarang di Indonesia ini seperti apa. Udah royaltinya seperti amburadul begitu. Sekarang ada kasus begini, kenapa nggak dikasih jalan keluarnya bagaimana supaya ada hukum yang jelas gitu kan? Oh ini tersangkanya nih, yang suka ngupload nih, kan gitu kan? Kalau ini kan nggak ada, memang udah tidak bersalah Lesti, tidak ada pidananya, enak aja juga begitu dong. Terus saya selama ini ngapain aja?
ya kan? Saya masih punya RI 1, Pak. Jangan. Aduh. Mungkin kedepannya akan terus membuka peluang untuk bertemu nggak sih untuk dan berbicara langsung nih? Dari awal itu saya welcome. Tapi pihak mereka yang nggak gitu kan. Saya cuma menyayangkan kepada Bilar. Saya tekankan Bilar, ya. Kenapa? Bilar seorang suami. Harusnya sudah tahu ada istrinya ada masalah begini. Harusnya ngasih wawasan yang baik sama istrinya. Mina, yuk mah Ami, apa kek kita datanglah ke sana. Kita nggak ada salahnya. Selesai kan? Ini kan kayak enggak, malah digongin, dikipasin, yang enggak. Nggak ada etikat baik betul. Enggak ada etikat baiknya. Kalau saya misalnya sebagai suami, istri saya begitu, pasti saya begitu sama istri saya. Yuk kita datang, kalau kita memang salah udah datang. Kalau depan mungkin ada ini nggak sih, opsi mungkin kan katanya di sana mau berdamai juga Pak ya, kan dari Pak sendiri seperti apa kan? Dari dulu, dari awal juga udah kesini jangan rame-rame, udah datang sini nanti jadi tambah ramai tambah kaya. Nggak ada. Dia ngerasa kebanyakan fans, ya, agent, bisanya cuma ngancurin orang. Gitu. Kalau saya mah nggak pusing. Apalagi sekarang seperti Indosiar, ikut-ikut, wah boikot aja ini, silakan boikot. Yang bisa matiin saya cuma Allah, bukan manusia, ya kan? Lagu saya itu diboikot gitu. Saya bisa kan bikin lagu lagi pakai nama lain, nongol juga kalau mau. Bukan dengan cara gitu, nggak bijak lah. Kayak Indosiar juga nggak bijak kayak begitu. Oke, setelah kasus ini dihentikan nih, mungkin apa sih langkah yang ingin Bapak lanjutkan selanjutnya untuk? Saya ingin gelar perkara khusus. Ingin gelar perkara khusus, pengen tahu kenapa sampai ada SP3. Apa alasannya? Kalau memang pengakuan Lesti bukan Lesti yang mengupload, apakah sudah dicari yang menguploadnya? Kan polisi jago, cybernya banyak. Ya kan? Kok nggak dicari? Cuma cukup pengakuan Lesti. Enak aja kalau semuanya begitu, ya enak aja. Semua yang bersalah juga gitu. Ntar yang korup-korup juga begitu. Kalau bukan saya Pak, oh udah nanti kamu cuma gitu. Enggak lah, nggak begitu amat lah. Kita kan orang bodoh saya. Tadi ada statement juga yang ngomong kan melakukan komunikasi dengan Bapak juga tapi karena memang sesuai dengan prosedur hukum gitu kan, jadi mereka tidak menjalani proses komunikasi, jadi biar aja hukum yang berjalan gitu. Seperti apa nih menanggapi? Itu kan pengacara, semua pengacara maunya begitu lah. Semakin lama kan ulurnya makin. Itu pengacaranya saudara bilang. Iya kan? Bang, apa pesan pada para pelaku industri musik agar konflik serupa tidak kembali terjadi, Bang? Ya makanya harus dicontohin dengan persoalan ini. Cari dulu ininya, oknumnya nih. Oknum yang bersalahnya cari dulu. Jangan hanya cukup SP3 aja karena pengakuannya Lesti. Bukan saya, cuma itu doang. Nah sekarang balik lagi saya nanya, Lesti merasa nggak nyanyi lagu saya itu? Udah titik itu aja saya. Jangan ngomong bersalah yang lain-lain. Itu aja dulu. Dia ngerasa nyanyi lagu saya nggak? Nah kalau ngerasa, udah. Paling datang saya tanya itu doang sama Lesti. Kamu ngerasa nggak nyanyi lagu saya itu? Apa kamu nggak malu nyanyiin lagu saya terus-terusan tapi kamu nggak kenal sama penciptanya? Apa kamu nggak malu? Itu aja. Apa nih Pak mungkin kira-kira mau melanjutkan kasus ini? Lagi berjalan. Mungkin sedikit sekali lagi mungkin makanan buat pihak Lesti Ya. biar ada etiket baik mungkin buat disampaikan Pak. Tolong berpikir secara jernih aja ya. Ya terutama buat Bilar lah. Bilar kan itu istri kamu. Coba kasih wawasan yang baik mengenai undang-undang hak cipta. Karena Anda juga pencipta kan. Lesti nyanyi juga kan. Minimal harus tahu bagaimana undang-undang hak cipta itu. Itu kan. Kalau cuma ingin gua nggak bersalah. Kenapa? Karena banyak duit ngomong nggak bersalah, udah titik itu aja.
Cuma itu ada saya. Karena dia banyak duit, terus dia nggak bisa ngomong tidak bersalah. Oke, nggak apa-apa. Jadi kedepannya memang harus ada etiket baik, terus harus melihat kondisi dari orang sekitar juga. Adab lah, ya kan? Kita orang Timur, Lesti orang Cianjur, ya kan? Sama-sama orang Muslim lagi. Assalamualaikum, wah nggak mahal harganya, ya kan? Orang-orang pakai lagu, Kang saya mau pakai lagu ini, ya pakai. Mas, aku pakai lagu ini, ya pakai. Ya, cuma begitu doang cukup lah. Nggak ada pencipta rese-rese dari dulu juga nggak ada. Cuma saya ini keterlaluannya apa? Dari mulai somasi pertama, saya datang ke rumahnya, nggak, ya taruhlah nggak diterima karena katanya Lestinya nggak ada. Maksud saya kan di somasi itu kan ada nomor telepon, nomor yang bisa dihubungin. Hubungin dong saya, langsung hubungin. Ini enggak, somasi 2 begitu dulu. Ya itulah yang akhirnya sampai ke Polda. Saya pikir dengan kepolisian bisa nongol, tetap juga nggak nongol sampai sekarang. Jadi titiknya tidak ditemukan sama sekali di sini. Ya, dari awal. Bang, ada pernyataan yang ingin disampaikan kepada publik terkait polemik ini? Ya maksudnya untuk para penyanyi lah, terutama penyanyi-penyanyi baru. Tolong hargailah para pencipta, karena pencipta di Indonesia ini kasihan sekarang ini keadaannya, ya kan? Mungkin anda semua tahu lah keadaannya bagaimana musik di Indonesia ini sekarang. Ada royalti udah diacak-acak segala macam, udah parah sekali. Sekarang mau diginiin terus, nggak ada ujungnya. Tiba-tiba SP3 aja gitu. Ntar saya kalau bikin masalah begitu juga, bukan saya Pak. Tinggal SP3. Apa bisa segampang itu saya? Nggak mungkin bisa kalau nggak ada titik-titiknya. Gimana sih? Oh, mungkin kedepannya masih ingin menjalankan kerjasama juga nggak sih sama artis juga atau seperti apa? Artis ini ya kerjasama, saya pencipta kok. Saya Tidak. juga perlu artis. Tidak ada rasa trauma atau gitu? Nggak boleh trauma. Karena ada kasus ini. Nggak. Saya udah 30 tahun jadi pencipta lagu. 35 tahun mungkin. Ya kan? Masa itu aja. Tolong hargain, lu mah anak kemarin gitu. Ya kan? Lu belum dibikin, gua udah jadi pencipta. Pencipta lagu gitu istilahnya maksudnya. Tolong hargailah, adab lah. Ya yang saya bilang tadi, apakah Anda nggak malu nyanyiin lagu saya terus dari tahun 2019 sampai tahun-tahun kemarin, nggak kenal sama penciptanya? Apa nggak malu Anda? Gitu aja. Jangan ngomong dulu masalah embel-embel yang lain ya. Itu aja dulu. Apa lu nggak malu bawain lagu dia tapi lu nggak kenal sama mereka? Oke. Itu aja. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Nah.